Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusmun Arif dari Forum News Network. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dipecat juga oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pemecatan itu dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito hari ini pada tanggal 3 Juli 2024. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pengadu mengikuti kegiatan BIMTEK PPLN yang diselenggarakan oleh KPU di Singapura pada tanggal 25 sampai dengan 29 September 2023. Meskipun pengadu bukan peserta yang diundang. Peserta kegiatan ini dihadiri oleh 13 PPLN, yakni Singapura, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Tawau, Kuching, Kota Kinabalu, Bandar Seri Begawan, Phnom Penh, Bangkok, Songla, Manila, dan Davao City. Bahwa tiket pesawat pergi pulang Jakarta Singapura serta akomodasi penginapan selama BIMTEK di Singapura difasilitasi oleh Tradu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan. Pengadu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 September 2023 bersama dengan Tradu menggunakan mobil dinas Tradu. Hal ini sesuai dengan keterangan pihak terkait Suhardi selaku driver Tradu, bahwa selama di Singapura pengadu mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut dan menginap di Hotel Hilton Singapura selama 1 malam, dan pada tanggal 26 September 2020 dan pada tanggal 26 September 2023. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 27 September 2023, pengadu pulang ke Jakarta sebagaimana bukti pihak terkait Retno Kusumastuti, video bukti PT 1 dan PT 2. Bahwa kemudian pengadu kembali ke Belanda dengan tiket pesawat yang dibiayai oleh Tradu. Selanjutnya, pada tanggal 2 sampai 7 Oktober 2023, KPU menyelenggarakan BIMTEK tentang pemungutan dan penghitungan suara serta pengadaan distribusi logistik pada penyelenggara pemilu tahun 2024 di luar negeri di Belanda bertempat di Hotel Ukura, Amsterdam. Kegiatan dihadiri oleh 16 PPLN, yakni Athena, Berlin, Perth, Brussels, Copenhagen, Den Haag, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Lisbon, London, Madrid, Marseille, Oslo, Paris, dan Stockholm. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Tradu menginap di Hotel Van der Park, Amsterdam mulai tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pada acara BIMTEK tersebut, Tradu memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada tanggal 3 Oktober 2023, video bukti T5. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menerangkan bahwa pada tanggal yang sama, 3 Oktober 2023, Tradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar Tradu di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar Tradu, pengadu menerangkan bahwa Tradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan Tradu.
Namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. Selain itu, teradu juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada pengadu berupa foto berdua di depan lobi Hotel Van der Valk Amsterdam. Dalam foto tersebut disertai dengan caption My Love, ditambah emoji love dan emoji bunga mawar merah. Video bukti P19. Bahwa setelah teradu tiba di Jakarta, terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp antara pengadu dan teradu pada tanggal 9 Oktober 2023. Teradu mengirimkan pesan WhatsApp. Pandangan pertama turun ke hati. Emoji peluk. Video bukti P17. Terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp pada tanggal 11 Oktober 2023. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta teradu mengurus pembelian apartemen di Puri Imperium Kuningan. Atas permintaan tersebut, teradu kemudian membantu mengurus pembelian apartemen dimaksud. Video bukti T1 T15A sampai dengan 15K. Selain itu juga komunikasi pada tanggal 13 Oktober 2023, di mana teradu mengirimkan pesan WhatsApp yang mengatakan menyayangi pengadu secara lahir batin dan sampai kapanpun. Pengadu menjawab dengan menyatakan maaf, saya tidak bisa melanjutkan. Sayang saya tidak bisa dibagi, dan saya tidak mau nama saya tidak benar di mata orang. Video bukti P14. Bahwa berkenaan dengan Tapping Tonight Show dengan tema pemilih muda ayo ke TPS di Geraha Mitra Net TV pada Selasa 24 Oktober 2023 yang dibantu oleh Vincent, Desta, dan Boyen, dihadiri oleh teradu dan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus. Setelah acara tersebut selesai, Vincent, Desta, teradu, pihak terkait Betty Epsilon Idrus, dan Boyen melakukan sebuah video untuk menyampaikan greeting kepada pengadu berupa ucapan sukses selalu dan semoga lancar pelaksanaan pemilu di luar negeri. Sebuah video tersebut dilakukan atas permintaan dan juga direkam dengan menggunakan ponsel teradu. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus dan Dede Apriyadi selaku pemimpin redaksi Net TV. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu mengirimkan video greeting tersebut kepada pengadu melalui WhatsApp, kemudian diberikan caption special for you. Ditambah dengan emoji tangan melipat. Ditambah emoji tangan melipat, emoji mawar merah, emoji tangan memeluk, emoji melontar ciuman dengan hembusan hati, emoji tersenyum penuh. Video bukti P4B. Selanjutnya, tanggal 28 November 2023, teradu membelikan monitor Asus ZenScreen MB16AH Portable USB Monitor 15.6 Full HD IPS USB-C seharga Rp5.419.000 untuk pengadu. Pembelian tersebut melalui Tokopedia yang dikirim ke Outwood Suite Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Naufan KPU. Video bukti P11. Terungkap fakta bahwa pembelian layar monitor tersebut menggunakan uang pribadi teradu sesuai dengan keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya. Adapun nama pembelian tercantum dalam invoice yakni Naufan KPU dikarenakan untuk memudahkan resepsionis Outwood Suite Kuningan dalam mengidentifikasi kepemilikan barang karena KPU berkantor sementara di Outwood Suite Kuningan. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2023, pengadu tiba di Indonesia dari Belanda dan dijemput oleh teradu di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil dinas teradu. Hal ini sesuai dengan keterangan pihak terkait Suhardi selaku driver teradu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu telah menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Outwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk digunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, video bukti PT2. Bahwa tiket pesawat Belanda Jakarta dan penyewaan unit
705 Oakwood Suite Kuningan dibiayai menggunakan uang teradu. Terungkap pula fakta bahwa teradu menempati unit 706 di Oakwood Suite Kuningan atau di apartemen yang sama dengan pengadu. Terungkap fakta pada saat pengadu tinggal di unit 705, pengadu selalu menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Akan tetapi, pengadu menerangkan bahwa teradu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, teradu memenuhi permintaan pengadu untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai oleh teradu yang pada pokoknya berisi: 1. Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. 2. Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta rupiah per bulan. 3. Memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. 4. Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak surat pernyataan dibuat. Dan 5. Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal 1 kali dalam sehari selama seumur hidup. Bahwa terhadap 5 poin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, pengadu merasa belum yakin. Sebagai bentuk proteksi, pengadu menginginkan adanya konsekuensi jika kelima poin tersebut tidak ditepati oleh teradu. Maka ditambahkanlah klausul, demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya. Bila tidak dapat dipenuhi, saya bersedia dikenai sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar 4 miliar rupiah yang dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 4 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh teradu pada tanggal 5 Januari 2024 PD Bukti P9. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2024 pengadu kembali ke Belanda. Pengadu diantar oleh teradu ke Bandara Soekarno-Hatta sesuai keterangan pihak terkait Soehardi bahwa tiket pesawat kepulangan pengadu Jakarta Belanda dibiayai oleh teradu. Terungkap fakta setelah pengadu kembali ke Belanda, komunikasi yang dijanjikan oleh teradu sebagaimana dalam surat pernyataan tidak ditepati oleh teradu. Bahkan pengadu selalu berinisiatif untuk melakukan komunikasi kepada teradu. Puncaknya pada tanggal 4 Februari 2024 pengadu mengirimkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua PPLN Den Haag dan ditembuskan kepada Sekretaris PPLN. Adapun dalam surat pengunduran diri tersebut pengadu beralasan karena adanya konflik pribadi. Karena adanya konflik pribadi dengan Ketua KPU. Surat pengunduran diri tersebut juga disampaikan melalui WhatsApp kepada teradu PD Bukti P12A dan P12B. Namun dalam persidangan, teradu menyampaikan bahwa pengadu tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi baik melalui Ketua PPLN maupun berkirim surat ke KPU PD Bukti T7. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh pihak terkait Nur Hasim Subadi, Ketua PPLN Den Haag. Menurut pihak terkait, pengadu tidak pernah mengundurkan diri secara tertulis sebagai anggota PPLN untuk pemilu 2024 pada wilayah kerja perwakilan RI di Den Haag sebelum hari pemungutan suara. Bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kurung KBRI Den Haag Belanda tidak pernah merespon pengunduran diri pengadu ataupun mengajukan pemberhentian pengadu kepada KPU. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 2 Maret 2024, pengadu beserta anggota PPLN Den Haag datang ke Jakarta untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di kantor KPU. Pengadu dijemput langsung oleh pihak terkait Soehardi atas perintah teradu dan diantarkan ke apartemen Puri Imperium. Kemudian tidak berselang lama pengadu meminta pihak terkait mengantarkan ke toko kue untuk membeli kue ulang tahun teradu yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2024. Lalu pengadu membawa kue ulang tahun tersebut ke kantor KPU untuk diserahkan kepada teradu. Akan tetapi karena teradu masih sibuk memimpin rapat rekapitulasi nasional, pengadu menitipkan kue ulang tahun tersebut ke staf teradu. Selanjutnya, pengadu meminta pihak terkait Soehardi mengantar pengadu ke Oakwood Suite Kuningan untuk beristirahat. Bahwa pengadu menepati unit 705 tersebut sampai pada tanggal 9 Maret 2024. Pada tanggal yang sama, pengadu kembali ke Belanda. Pengadu diantar langsung oleh teradu ke Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan mobil dinas teradu. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait Soehardi yang menyatakan, pada saat mengantar pengadu, pihak terkait berinisiatif menyalakan lampu rotator untuk mengejar jadwal penerbangan pengadu. 4.3.2 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam kronologis pada angka 4.3.1 di atas, selanjutnya DKPP
akan mempertimbangkan dan menilai dalil pengaduan pengadu pada angka 4.1 sebagai berikut. 4.3.2.1 bahwa pengadu mendalilkan teradu tidak menjaga integritas selaku Ketua KPU serta melanggar prinsip jujur dan adil sebagaimana dalil pengadu pada angka 4.1.1 terhadap penerbitan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota bahwa Peraturan Akwo menghapus ketentuan Pasal 40 Ayat 4 Pasal 90 Ayat 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur larangan pernikahan, pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan. Terungkap fakta bahwa kebijakan dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 adalah kebijakan yang bersifat kelembagaan dan diambil berdasarkan keputusan kolektif kolegial. Hal ini sesuai dengan keterangan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus yang menerangkan bahwa perubahan Pasal 90 Ayat 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota telah melalui pembahasan bersama dalam rapat pleno. Pada waktu membahas pasal tersebut, pembahasannya tidak panjang karena sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu tidak sedang dalam ikatan pernikahan sesama penyelenggara pemilu. Sedangkan terkait ketentuan Pasal 8 Ayat 2 huruf A, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, DKPP telah memeriksa dan memutus dalil akwo dalam perkara nomor 110/PKE DKPP /9 Romawi /2023 bahwa teradu dalam perkara akwo selaku Ketua KPU telah dijatuhi sanksi peringatan keras, sedangkan anggota KPU lainnya dijatuhi sanksi peringatan. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memberikan perlakuan khusus kepada pengadu, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu dan pengadu menjalin komunikasi secara intens setelah acara BIMTEK PPLN di Bali. Bahwa teradu juga mengajak pengadu bertemu di Cafe Habitat Jakarta, August Suite Kuningan, Jakarta Selatan, tanggal 2 Agustus 2023. Bahkan setelah teradu kembali ke Belanda, terungkap fakta komunikasi intens terus berlanjut, baik melalui telepon ataupun chat WhatsApp yang membahas hal di luar kedinasan. PD bukti P4A, P4B, P5, P17. Hubungan tersebut berlanjut pada saat pengadu datang ke Indonesia pada tanggal 16 September 2023. Bahwa teradu membiayai tiket pesawat perjalanan pengadu Belanda Indonesia dan berinisiatif menyediakan apartemen di unit 705 August Suite Kuningan, PD bukti P18. Terungkap fakta bahwa unit 705 Oakwood Suite Kuningan berdekatan dengan unit 706 yang ditempati oleh teradu. Bahwa unit 706 merupakan fasilitas yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal KPU untuk ruang kerja teradu karena ruang kerja teradu di kantor KPU sedang dalam proses renovasi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait Sekretaris Jenderal KPU Bernard Darmawan Sutrisno. Pengadu akhirnya menerima tawaran teradu dan tinggal di unit 705 pada tanggal 19 sampai dengan 26 September 2023. Video bukti PT1 Wildan Ahmad Sukoya. Terungkap pula fakta teradu memfasilitasi pengadu untuk mengikuti kegiatan BIMTEK di Singapura agar pengadu belajar menjadi tuan rumah penyelenggara BIMTEK PPLN di Den Haag, bahwa PPLN Den Haag diagendakan menjadi tuan rumah pelaksanaan BIMTEK pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023. Teradu kembali memfasilitasi tiket pesawat dan hotel untuk pengadu di Singapura sesuai bukti pihak terkait Retno Kusumastuti
bukti PT1 dan PT2. Selain itu, teradu juga memperlakukan pengadu secara khusus dengan membuat dan mengirimkan sebuah video greeting, ucapan selamat dan sukses, semoga lancar dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri. Sebuah video tersebut dibuat pada tanggal 24 Oktober 2023 pada acara Tipping Toilet Show dengan tema Pemilih Muda Ayo ke TPS di Geraha Mitra Net TV. Sebuah video greeting tersebut kemudian dikirimkan oleh teradu kepada pengadu melalui WhatsApp dengan memberikan caption spesial for you diajengku. Dalam kurung tambah emoji tangan melipat, emoji mawar merah, emoji tangan memeluk, emoji melontar ciuman dengan hembusan hati, emoji tersenyum penuh sesuai dengan bukti P4B. Berdasarkan uraian pasal tersebut, DKPP berpendapat terdapat komunikasi intent dan perlakuan khusus yang dilakukan oleh teradu kepada pengadu. Hubungan istimewa ini tidak lepas dari adanya relasi kuasa antara teradu dengan pengadu. Sesuai pendapat ahli Anis Hidayah selaku Komisioner Komnas HAM yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa relasi kuasa merupakan faktor utama terciptanya situasi dan kondisi manipulatif yang memaksa pengadu untuk terlibat dalam hubungan yang tidak seimbang dan merugikan pengadu. Situasi dan kondisi ini tidak hanya memaksa pengadu untuk menuruti permintaan teradu saja, tapi juga menyebabkan pengadu kehilangan kepercayaan diri untuk bisa memilih dan menentukan kehendak dirinya sendiri secara bebas dan logis. Pendapat serupa juga disampaikan oleh ahli Dewi Kanti Setianingsih selaku Komisioner Komisi Nasional Perempuan bahwa dalam relasi kuasa yang tidak setara atau timpang, korban tidak dalam kedudukan yang setara dan tidak bebas berkehendak, sehingga konsen yang diberikan dalam relasi kuasa yang timpang tidak dapat diartikan sebagai persetujuan. Ketidakmampuan korban untuk menolak karena relasi kuasa yang timpang kemudian merentankan korban untuk menerima apapun yang diminta oleh atasannya. DKPP menilai tindakan dan perlakuan teradu kepada pengadu di luar kewajaran relasi kerja antara atasan dan bawahan, bahwa dalam batas penilaian yang wajar, tindakan dan perlakuan teradu kepada pengadu menunjukkan tidak hanya sekedar relasi kerja, namun ada hubungan khusus yang bersifat pribadi layaknya sepasang kekasih. Tindakan teradu bertentangan dengan ketentuan pasal 74 huruf G Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku. G. Tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan melanggar ketentuan pasal 15 huruf D Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang mengatur dalam melaksanakan prinsip profesional penyelenggara pemilu bersifat dan bertindak. D. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.1 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 7 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A dan D, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.2.2 bahwa pengadu mendalilkan teradu tidak menjaga asas profesionalitas dan melanggar prinsip proporsional dan profesional sebagaimana dalil pada angka 4.1.2. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu mengirimkan informasi yang bersifat rahasia, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pada saat komunikasi intens antara teradu dan pengadu pada tanggal 6 Agustus 2023, teradu mengirimkan pesan terusan forward sesuai bukti P6. DKPP menilai tindakan teradu mengirimkan informasi maupun materi tentang pelaksanaan BIMTEK yang pembahasannya masih bersifat internal antara ketua dan anggota KPU tidak sepantasnya disampaikan kepada pengadu yang berstatus sebagai anggota PPLN. Apalagi disertai adanya pesan WhatsApp
keep secret for your eyes only, for your eyes only, dan not for share, menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan dalam komunikasi intens tersebut, teradu mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Den Haag, bukti P7. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus 2023, vide bukti P13. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dan mengirimkan daftar barang titipan pengadu berupa 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cuimi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf, keselip." Bukti P13. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Permisi, mohon maaf yang mulia, apakah harus sedetail itu dibacakan? Terima kasih. Saya lanjutkan. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023, pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, "Iya, siap sayang." Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, "Semoga kita sehat selalu." Vide bukti P15C. Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21. Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui membuat dan menandatangani surat pernyataan akuo pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024. Bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia dengan maksud menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pengadu datang ke Jakarta
Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, vide bukti PT2. Akan tetapi pengadu tidak mendapatkan jaminan kepastian dari teradu sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai yang pada pokoknya berisikan janji teradu kepada pengadu. Terhadap fakta-fakta tersebut, DKPP menilai bahwa tindakan teradu membuat surat pernyataan yang berisi janji-janji kepada pengadu layaknya prenuptial agreement atau kesepakatan jaminan suami istri merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh teradu. Tindakan teradu membuat surat pernyataan tersebut sangat relevan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Singapura dengan total biaya sebesar 8.697.500 rupiah. Sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, vide bukti PT1 dan PT2. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900 sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, vide bukti PT1, PT2, dan PT3. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya Rp100 juta. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus ZenScreen dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, vide bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, DKPP berpendapat dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
2.2, pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3, teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Sebenarnya ini bukan untuk pertama kalinya Hasyim Asyari itu dilaporkan kepada DKPP ya untuk kasus-kasus yang serupa ini yang kaitannya dengan adanya dugaan tindak susila. Sebelumnya Hasyim Asyari dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republik I Asnaini pada waktu itu juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana, tetapi tidak terbukti adanya tindak asusila yang berupa pemaksaan terhadap Asnaini, tetapi yang terbukti adalah bahwa mereka pernah pergi berdua itu dengan alasan ziarah ke Yogyakarta, dan karena tindakan itu dianggap merupakan pelanggaran terhadap kode etik seorang ketua KPU, pada waktu itu Hasyim Asyari dijatuhi peringatan keras dan yang terakhir. Tapi setelah itu dia melakukan berbagai pelanggaran lagi, ternyata juga tidak dipecat juga. Kali ini, nah ada karena pengaduan seorang petugas PPLN di Den Haag, ini juga seorang wanita, akhirnya Hasyim Asyari dipecat. Nah ini saya kira kalau lihat amar putusannya tadi jelas ini Presiden diminta untuk segera mengeksekusi oleh DKPP. Jadi saya kira ini berakhir juga akhirnya petualangan Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Ya, tapi sekarang sebenarnya tahapan-tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu kan sudah selesai. Ini mulai dari pemilu legislatif, pilpres sudah selesai, dan ini tinggal ya pelaksanaannya yang akan datang itu kan pemilihan kepala daerah secara serentak yakni pada 27 November 2024. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.